Shalom kekasih Kristus. Harus kita akui dalam mengikut Tuhan tidak semudah seperti yang kita bayangkan dan ucapkan. Tetapi hal ini menjadi sulit karena kurangnya kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tetaplah kita dalam kebenaran firman-Nya, maka kita akan dibawa dalam mencapai kedewasaan penuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau kesempatan hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan melalui renungan ini sungguh menguatkan iman percaya kami, sehingga membuat kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Sekalipun hal ini sulit untuk kami lalui karena halangan-halangan yang merintangi dalam kehidupan iman percaya kami. Melalui peristiwa ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sedang membawa kami untuk waspada agar tidak terseret dalam kesesatan. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang paling baik, yang membawa pertumbuhan dalam iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema walau sekitar menghalangi. Firman Tuhan terdapat dalam Galatia 5 ayat 7, demikian firman-Nya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Kekasih Kristus, Billy Graham, penginjil Amerika terkenal, mengatakan kalau kita menerima Kristus Yesus, tidak ada harga yang harus kita bayar karena salib Kristus Yesus sudah membayar dosa kita. Hal inilah yang membuat perbedaan antara agama dengan iman Kristen. Mengapa? Karena agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah agar hidupnya dibenarkan oleh Allah dan masuk dalam kekudusan Allah di sorga. Tetapi iman Kristen adalah pribadi Allah yang kudus mencari manusia yang berdosa untuk dikuduskan agar berada bersama-sama dengan Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristus yang mengganti kita. Di mana kita yang seharusnya menerima kebinasaan, menerima hukum kekal yaitu masuk neraka, karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Tuhan. Tapi karena kasih dari Tuhan Yesus, maka Ia menggantikan itu semua. Dan kita cukup beriman pada Kristus Yesus. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, sudah sepatutnya kita sungguh-sungguh memberi hidup kita bagi Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Secara teori, banyak di antara kita mengetahui akan hal ini, tetapi untuk melangkah dan menjalani dalam hidup keimanan kita dalam Kristus Yesus tidaklah mudah. Hidup dalam Kristus Yesus bukan saja berkata berjalan dengan iman, lalu kita akan menjalani hidup seperti malaikat yang menjalani hidup dengan penuh kekudusan tanpa ada yang menghalangi atau merintangi. Kekasih, justru saat kita mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dengan memberikan hidup kita bagi Tuhan, itu akan segera muncul tantangan iman yang harus kita hadapi. Jadi, untuk berjalan dengan iman, mungkin di sekitar kita akan muncul orang-orang yang menghalangi iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus menuliskan tentang tantangan yang dialami oleh Yohanes dan Petrus. Mereka dihadapkan pada imam besar Hanas dan Kayafas untuk disidang dan menghalangi mereka untuk memberitakan Injil Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17 mengatakan, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dalam hal ini, tantangan iman itu ternyata datang dari sekelompok orang yang beragama. Oknum yang mengancam mereka ternyata bukan kelompok teroris, kelompok komunis, penyembah Baal, melainkan mahkamah agama orang Yahudi yang percaya pada Taurat namun menentang nama Yesus. Dalam sejarah gereja, kita tahu bahwa bapak-bapak gereja banyak mengalami tantangan iman, di mana tantangan itu datangnya dari sesama orang percaya. Walau sekitar menghalangi iman dan tidak sedikit mati dalam mempertahankan kebenaran. Contoh, Clement, Martin Luther, sang tokoh reformator gereja yang harus mengungsi beberapa kali karena diancam oleh gereja yang berkuasa. Kekasih, sekarang coba periksa kehidupan kita. Apakah iman kita bertumbuh atau tidak?
Apakah iman kita mengalami kemajuan, kemunduran, atau diam di tempat? Bila iman kita tidak mengalami kemajuan atau mengalami tidak mundur dan tidak maju, sesungguhnya hal ini dikarenakan kita gagal mengenali hambatan-hambatan yang menghalangi iman kita. Kekasih, bila kita beriman kepada Kristus, hendaknya iman tidak berhenti di saat kita mengambil keputusan untuk percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Kita dalam mengiring Tuhan dan berjalan dengan iman hendaknya bertumbuh, berbuah sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Pertumbuhan iman hendaknya suatu keharusan untuk kehidupan rohani yang berhasil dan produktif. Kita tahu untuk mencapai ini memang tidaklah gampang, karena sekitar kita pun dapat juga menghalangi agar apa yang kita imani tidak mengalami keberhasilan. Pentingnya kita mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat agar kita waspada dan tidak terseret dalam kesesatan. Hal ini dinyatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jadi berjalan dengan iman memang tidak mudah, dan hal yang pasti akan ada di sekitar kita yang menghalangi. Tetapi bila kita mengalami pertumbuhan dan mengenal Tuhan dan Juru Selamat, maka kita seharusnya mempunyai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar siapa Tuhan kita. Dalam Efesus 4 ayat 13-15 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari tetaplah berjalan dengan iman, walau sekitar menghalangi langkah kita. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, dan capailah kedewasaan penuh. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami, Tuhan, dan membawa iman percaya kami semakin kokoh di dalam Engkau. Akan bukan hanya itu saja, Tuhan, kami semakin dibawa mengerti tentang pentingnya kami tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan renungan pada hari ini, kami seringkali bertanya, Tuhan, di dalam kehidupan kami, mengapa semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengasihi Engkau, semakin pula banyak kesusahan, banyak tekanan dalam kehidupan kami. Ternyata semua ini, Tuhan, ingin membawa kehidupan kami untuk mengalami pertumbuhan di dalam pengiringan kami kepadamu, agar kami menghasilkan buah sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Kehidupan seperti inilah yang Kau kehendaki dalam pertumbuhan iman kami, yaitu kehidupan rohani yang berhasil dan produktif. Tuhan, terima kasih buat teguran firman-Mu lewat renungan ini, Tuhan, dan pimpin kami supaya kami semakin mengasihi Engkau, dan semakin firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga seluruh kehidupan kami menyenangkan dan menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.